Hai Saps, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Timnas Indonesia sedang mengalami peningkatan yang sangat signifikan di bawah kepelatihan Sinteyong. STY telah berhasil membawa 3 timnas ke Piala Asia. Antara lain ada timnas senior, timnas U20, dan timnas U23. Jadwal yang padat di kompetisi internasional di Asia membuat pelatih, pemain, dan klub sangat kesulitan untuk mengatur alur yang jelas di kompetisi domestik. Termasuk STY sekalipun dibuat kelelahan karena begitu banyak kompetisi internasional yang berada di luar kalender FIFA. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan saran untuk PSSI, AFF, dan AFC untuk menyelenggarakan turnamen internasional. Oke, yang pertama kita ke saran kompetisi untuk timnas Indonesia U17. Di sini ada 3 kategori, ada ASEAN, ada Asia, dan dunia. Untuk yang pertama kita bahas yang ASEAN dulu, ada AFF U16 Championship. AFF U16 Championship ini adalah kompetisi sepak bola internasional di kawasan Asia Tenggara yang diselenggarakan tiap tahun dengan kelompok usia di bawah 16 tahun. Nah, di sini saya ada saran untuk AFF di mana sebaiknya kompetisi ini diselenggarakan 2 tahun sekali daripada 1 tahun sekali. Karena kenapa? Karena kompetisi Asia dan dunianya itu rata-rata pakai 2 tahun sekali gitu loh. Dan kalau misalkan AFF ini diselenggarakan tiap tahun, rata-rata jarang banget pemain muda ini tuh dapat jam terbang di kompetisi domestiknya. Kayak kebiasaan untuk bermain as a team itu kurang banget karena selalu dibawa ke trial, selalu dibawa ke seleksi timnas gitu loh. Jadinya home ground kompetisi di domestiknya tuh kurang banget gitu. Dan di sini untuk mindsetnya ya memang AFF U16 harusnya mindsetnya itu uji coba agar pemain muda ini mendapatkan jam terbang internasional juga. Tapi di sisi lain untuk perkembangan di kompetisi domestiknya harus lebih ditingkatkan daripada sekedar ikut AFF. Saya jarang banget lihat timnas Indonesia yang kelompok umur ini ada FIFA Matchday khusus timnas kelompok umur gitu. Rata-rata mereka itu bakal kumpul kalau lagi beberapa bulannya itu ada kompetisi internasional KFF itu mereka training camp gitu. Jarang banget saya ngelihat mereka tuh kayak ya udah kalau FIFA Matchday ya bikin FIFA Matchday gitu, nggak harus trial gitu. Dan di sini kenapa harus AFF U16 nggak AFF U17 agar pada saat di kompetisi Asianya umurnya bisa compatible gitu. Makanya saya sarankan untuk AFF U16 ini diselenggarakan 2 tahun sekali. Yang kedua ada AFC U17 Asian Cup yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Nah, disinilah target kita untuk menuju ke level Asia. Apakah sulit? Menurut saya enggak. Tergantung bagaimana federasi PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia bisa mengelola kompetisi domestik agar terciptanya bibit-bibit muda untuk level Indonesia U17. Dan di sini ada kesinambungan dengan AFF itu tadi, di mana contoh misalkan di tahun 2023 itu ada kualifikasi Piala Asia U17. Nah, di tahun inilah harusnya diselenggarakan AFF U16. Jadi AFF U16 dulu, lalu kualifikasi Piala Asia. Kalau lolos tahun depannya baru fokus ke Piala Asia. Dan ini juga saran saya untuk AFF agar membuat kompetisi Piala AFF ini dilaksanakan pada saat di tahun yang sama kualifikasi Piala Asia itu diselenggarakan. Dan untuk level ini timnas Indonesia kita untuk saat ini nggak lolos ya ke Piala Asia. Nah, maka dari itu ketika kita nggak lolos ke Piala Asia, di saat itulah kita pergunakan untuk FIFA Matchday khusus level U17 seperti itu. Dan yang terakhir ada FIFA World Cup U17. Dan sini adalah big target kita untuk menyentuh level dunia. Tapi sebelum itu kita harus fokus untuk ke level Asia lebih dahulu. Apakah kita sustain setiap tahunnya masuk Asia? Apakah kita bisa melaju lebih jauh di level Asia? Dan kebetulan kita diberikan keberuntungan karena Piala Dunia U17 itu di tahun ini tuan rumahnya Indonesia gitu. Dan menurut saya cukup terlambat karena memang sebelumnya kan harusnya kita mempersiapkan untuk yang U20, tapi yang U17 seperti kayak terbengkalai gitu. Jadinya sekarang tuh rasanya kayak nada banget. Kita harus mengumpulkan squad yang benar-benar layak untuk ke Piala Dunia di saat negara-negara lain itu mempunyai kompetisi domestik yang sudah sustainable gitu. Dan Piala Dunia ini juga dilaksanakan 2 tahun sekali sama seperti Piala Asia, dan saya harap untuk AFF U16-nya itu juga
dilaksanakan 2 tahun sekali gitu. Oke, ini untuk saran saya untuk kompetisi Timnas Indonesia U17. Kita next ke Timnas Indonesia U20. Oke, kita ke Timnas Indonesia U20. Sebenarnya sama seperti U17 karena di mana AFF U19 Championship-nya itu di real life-nya itu dilaksanakan setiap tahun. Itu kayak bayangin gimana capeknya seorang Marcelino Ferdinand yang ada di U16, U19, U20, masuk SEA Games, U23, senior juga masuk. Karena kompetisi ini tuh dilaksanakan setiap tahun gitu loh. Jadi saya ada saran untuk AFF sekali lagi agar kompetisi Piala AFF ini yang U19 dilaksanakan 2 tahun sekali, mengikuti Piala Asia yang 2 tahun juga dan Piala Dunia yang 2 tahun juga. Dan kalau misalkan AFF tidak mau mengubah kompetisi ini dilaksanakan 2 tahun sekali, ya saya harap PSSI bisa terbuka pikirannya, matanya, dan membuat Indonesia hanya mengikuti Piala AFF 2 tahun sekali. Di tahun yang sama kualifikasi Piala Asia itu dilaksanakan gitu, agar pemain-pemain muda ini dapat lebih banyak jam terbang di kompetisi domestik dan klub pun tidak dirugikan dengan adanya kompetisi yang di luar kalender FIFA. Sekarang gini, apakah AFF itu penting walaupun di luar kalender FIFA? Menurut saya penting karena Asia ini kan luas. Ini adalah salah satu kesempatan kita agar pemain-pemain muda ini mendapatkan jam terbang di level internasional. Dengan mindset ini hanya trials. Target kita ya kalau misalkan juara kita bersyukur, kalau kita nggak juara ya udah nggak apa-apa gitu, karena level kita sekali lagi di Piala Asia. Contoh untuk di U20 ada AFC U20 Asian Cup. Nah, disinilah target kita yang sebenarnya, yang dimana pelatih kita Sintayong sudah membuktikan telah berhasil membawa timnas U20 ke Piala Asia. Walaupun timnas kita yang U20 itu tidak melangkah lebih jauh, tapi itu adalah start awal dimana kita harus bisa konsisten untuk masuk ke Piala Asia setiap tahunnya. Dan juga rata-rata pemain yang usianya di bawah 20 tahun ini adalah pemain-pemain yang sudah reguler bermain untuk liga domestik. Kalau di Indonesia ada Liga 1 ini, pemain-pemain ini tuh rata-rata udah bermain reguler gitu. Contoh ada Rizky Ridho, ada Marcelino, ada Pratama Arhan di Jepang. Kok yang di lokal tuh ada Ramadan Sananta. Pokoknya banyak lah yang udah bermain reguler gitu loh. Jadinya saya harap untuk kompetisi Piala AFF ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Lalu untuk big targetnya ada Piala Dunia U20, yang dimana ini adalah cita-cita kita untuk bisa melangkah ke level dunia di usia muda. Menurut saya ini sangat memungkinkan. Piala Dunia yang under U17, U20 ini sangat memungkinkan buat kita ke Piala Dunia timbang senior sebenarnya ya. Jadinya saya harap AFF bisa mempertimbangkan untuk merubah kompetisi Piala AFF ini menjadi 2 tahun sekali. Oke, next kita ke Timnas Indonesia U23. Nah, kita sekarang ada saran saya untuk kompetisi Timnas Indonesia U23. Nah, ini lumayan banyak sih saran saya karena kompetisi untuk Timnas Indonesia U23 ini sangat-sangat banyak, sangat padat, lebih padat. Padahal Timnas Indonesia U23 itu rata-rata pemainnya itu adalah pemain yang sudah tampil sangat-sangat reguler di domestik, tapi tetap aja dipanggil untuk kompetisi yang di luar kalender FIFA. Kan kasihan gitu pemain dan klubnya benar-benar kelelahan gitu. Dan di sini saya tidak menampilkan Piala AFF U23 karena saya harap Piala AFF U23 ini dibubarkan. Jadi saran saya untuk AFF adalah Piala AFF U23 ini dibubarkan, atau bila perlu PSSI tidak mengikut sertakan Timnas Indonesia di Piala AFF U23 untuk tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena kita udah ada SEA Games yang notabene diselenggarakan 2 tahun sekali dan menggunakan timnas di bawah 23 tahun. Jadi di level Asia aja kita ada 2 kompetisi loh sepak bola. Ya walaupun SEA Games itu berbeda dengan
AFF karena SEA Games itu adalah kompetisi yang dimana kompetisi multi olahraga yang cabang olahraganya banyak gitu loh. Sedangkan kalau AFF U23 itu ya fokus ke sepak bola. Tapi menurut saya lebih bergengsi SEA Games daripada AFF U23 kalau menurut saya. Makanya untuk kompetisi Asianya saya tempatkan SEA Games sebagai kompetisi timnas U23-nya. Dan mindsetnya ya trials, sama-sama trials. Walaupun sebenarnya dana yang dikeluarkan untuk SEA Games itu jauh lebih besar daripada dana yang dikeluarkan pemerintah atau ya yang ngurus sepak bola gitu untuk AFF U23. Untuk level Asianya ada Asian Cup U23 dan ada Asian Games. Dan di real life-nya Asian Cup U23 ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Menurut saya tuh 2 tahun itu terlalu terlalu padat banget gitu loh. Karena kita tahu pemain yang usia 23 tahun ke bawah ini rata-rata udah tampil di kompetisi domestik secara reguler. Dan Piala Asia U23 itu adalah kompetisi di luar kalender FIFA. Tapi Piala Asia U23 itu yang penting itu di 2 tahun kelipatan keduanya. Kan kalau di real life-nya itu kan Piala Asia U23 kan 2 tahun sekali. Tapi di 2 tahun pertama itu yang masuk 3 besar itu ya udah dia juara 1, 2, 3 di Asian Cup. Tapi Asian Cup U23 di kelipatan berikutnya, di 2 tahun berikutnya itu yang masuk 3 besar itu bisa langsung lolos ke Olimpiade di tahun itu. Jadi kayak gak adil gitu loh. Jadi kayak 2 tahun di kelipatan yang kedua itu dia dapat tiket otomatis lolos ke Olimpiade. Sedangkan yang juara di 2 tahun di kelipatan pertama itu ya udah gak dapat apa-apa gitu. Contoh Vietnam yang masuk final kalau gak salah di tahun berapa, 2018 yang lawan Uzbekistan. Ya karena dia masuk final di kompetisi Piala Asia di 2 tahun kelipatan pertama, ya dia gak bisa masuk Olimpiade gitu. Karena yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade itu di 2 tahun kelipatan kedua. Maka dari itu untuk Piala Asia U23 saya kasih 4 tahun sekali aja. Toh juga pemain yang usia 23 tahun itu rata-rata udah bermain reguler di klub masing-masing. Dan juga di sini ada Asian Games yang notabene sebenarnya nih kompetisi yang setara SEA Games tapi bedanya level Asia aja. Makanya saya tempatkan Piala Asia U23 dan Asian Games itu di mindsetnya target karena ya sama-sama berada di level Asia. Dan untuk big targetnya adalah yaitu Olimpiade karena level dunianya yang untuk U23 itu rata-rata turnamen sepak bola level dunianya itu yang U23 itu cuman ada Olimpiade, nggak ada Piala Dunia U23. Dan rata-rata juga yang kompetisi untuk U23 ini rata-rata kayak turnamen-turnamen setara Olimpik gitu, kayak dunianya Olimpik, Asiannya ada Asian Games, untuk Asiannya ada SEA Games gitu. Yang dimana sebenarnya untuk kompetisi itu tuh layak untuk diikutsertakan kelompok umur 23 tahun dan harusnya nggak ada kompetisi lain lagi gitu yang bisa mempengaruhi jadwal dari pemain-pemain di bawah 23 tahun karena pasti bakal padat banget gitu loh. Dan mungkin untuk itu yang timnas Indonesia U23, kita next lanjut ke timnas senior. Dan untuk yang timnas senior menurut saya normal. Cuman di sini bedanya untuk mindset di AFF Mitsubishi Electric Cup, mindsetnya ya trial, uji coba, itu aja yang mau saya ubah gitu. Ya saya mengakui memang kita belum pernah juara AFF, tapi kalau misalkan kita nggak juara pun ya jangan 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 terlalu menggebu-gebu keselnya gitu loh. Kasihan Sintayong juga waktu itu nggak berhasil ngebawa timnas kita juara AFF, tapi banyak yang menyuarakan STY out. Padahal Sintayong berhasil membawa 3 timnas Indonesia ke Piala Asia. Saya opini saya pribadi, saya mending kita tuh lolos ke Piala Asia ketimbang juara Piala AFF gitu. Kayak contoh Singapura gitu, dia 4 kali juara AFF tapi cuman sekali doang masuk Piala Asia, itu pun udah tahun kapan gitu. Sedangkan kita harus konsisten untuk masuk ke level Asia. Dan ditambah lagi peraturan Piala Dunia yang baru di mana peserta itu ditambah, membuat peluang kita untuk ke Piala Dunia itu semakin besar kalau kita konsisten, kita punya kompetisi yang bagus. Apalagi di bawah kepelatihan Sintayong ini kita punya generasi emas yang sangat-sangat luar biasa, yang saya harap dimana walaupun kita untuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunianya kita termasuk grup neraka ya, cuman
saya yakin dengan kualitas pemain yang kita miliki, kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Oke, itu aja saran saya untuk AFF, untuk AFC dan PSSI. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye.